Nah, jadi di Ahgov itu kayak ditekan terus, makanya anak kurus kayak begini. Sebab gak ada pilihan lain. Soalnya itu saya itu dulu daftar cuma sekali saja. Ya ke Universitas Ahgov udah selesai. Kalau saya pribadi, motivasi jadi kuliah di luar negeri adalah untuk balas dendam. Kenapa? Karena dulu saya mondok tapi nggak betah, terus keluar. Nah, akhirnya dari situ punya azam pengen kuliah di luar negeri bagaimanapun caranya. Akhirnya tibalah saya di situ. Begitu. Motivasi kuliah di luar negeri ya. Kalau saya pribadi motivasinya mungkin karena saya hobi travel. Jadi keluar itu saya bukan hanya berniat untuk sekolah ya, bukan hanya untuk akademis, tapi yang saya petik juga dari pengalaman di suatu negeri itu apa. Mungkin banyak sejarah dan sebagainya, apalagi Yaman sendiri kan kita kenal Hadramaut lah secara umum, itu banyak banget sejarah. Jadi proses pelajaran yang ala pesantren ini dibikin metode perkuliahan. Jadi di situ kita belajar tentang Ummahatul Kutub, yaitu kitab-kitab pokok yang kita pelajari. Dan kita lamanya itu di sininya. Jadi misalkan di fikihnya itu di Minhaj, kita belajarnya itu di seperti seorang pria yang sedang memahami wanitanya. Itu seperti seorang thalib Ahgov yang sedang memahami Minhaj. Itu seperti itu. Jadi si Imam Nawawi kan pengarang Minhaj. Beliau itu bilang apa, kita pahami pertama ibarahnya, terus kedua mafhumnya, terus ketiga itu hubungannya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Terus barangkali Imam Nawawi itu inginnya apa, bilangnya gini tapi inginnya apa sebetulnya. Nah itu sih kurang lebih. Terus misalkan usul fikih juga kayak gitu. Jadi orang-orang sini itu tatbiknya lebih berasa dalam memahami mata kuliah dan pelajaran yang diadakan. Kurang lebih seperti itu barangkali. Keistimewaannya adalah terutama dari segi bi'ah. Tempatnya adalah di Tarim. Sudah bermaklum, banyak yang tahu bahwasanya Tarim itu kota ilmu, juga kota pahlawan. Sudah sejarah sudah mencatat itu. Nah, juga kalau secara khusus kota Tarim ini adalah tambang Madinah atau Madinah, tempat untuk khususnya belajar fikih Syafi'i. Kayak misalkan kalau kita mau belajar adab, belajar bahasa Arab, tempatnya yang cocok adalah di Irak dan contohnya. Kalau kita mau belajar usul, mau belajar maqasid syariah, usul fiqh, nah, cocoknya di Dual Al-Maghribiyah Al-Arabiyah, itu di daerah-daerah Maghrib seperti di Jazair, Tunisia, Maroko dan sebagainya. Nah kalau di Tarim ini khususnya dia Betamayas unggul dalam bidang segi fikih Syafi'i, yang mana fikih Syafi'i itu cocok dan memang digunakan di Indonesia dari zaman ke zaman, jadi sangat cocok. Itu sih salah satu keistimewaannya. Selainnya masih banyak lagi keistimewaan lain yang pastinya tidak bisa disebutkan satu persatu kecuali kalian pergi ke sini. Kalau tentang keistimewaan Ahgov, ini kalau saya bandingkan dengan lembaga-lembaga yang ada di Hadramaut ya, khususnya yang ada di sini,
di Al-Ahqaf itu satu-satunya kuliah syariah yang berdiri di provinsi ini. Kalau ada di Kota Mukalla itu ada Universitas Hadramaut, tapi tidak bukan berjurusan kuliah syariah. Jadi saya pikir Hadramaut ini memiliki salah satu ikon penting selain dari istana-istana yang megah, kemudian sejarah-sejarah juga memiliki salah satu universitas yang sangat baik bagi saya. Karena kalau dibandingkan dengan lembaga yang lain mungkin mereka hanya sistemnya boarding school. Jadi mereka harus tinggal di situ, mereka belajarnya di situ, berbeda dengan di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf sendiri kita boleh untuk belajar di luar. Kita kuliah di dalam, tapi untuk menambah ilmu itu tidak dilarang di universitas ini. Jadi bisa mengambil qiraat dan sebagainya. Secara umum nggak jauh beda, cuman mungkin di sini lebih dakik gitu, lebih terperinci, lebih dakik. Apa sih dakik pun? Ya, lebih matang gitu kali ya. Itu. Jadi kalau di pondok sama di sini ya secara umum nggak jauh beda mata pelajarannya, cuman di sini lebih luas gitu. Ya, sebetulnya sih mata pelajarannya sama, fikihnya sama, bentuknya itu sama, kitabnya pun sama. Di pesantren belajar takrib, di pesantren belajar nahwunya itu Alfiah Ibnu Malik, terus usul fikihnya itu belajar Ghayatul Usul. Di sini pun sama, belajar itu semua. Cuma yang membedakan itu pertama adalah lingkungannya yang membedakan. Jadi lingkungan di sini, khususnya di Tarim itu sangat membantu seorang pelajar untuk memahami apa yang dikatakan oleh kitab, apa yang dikatakan oleh musannaf dalam kitabnya. Terus kedua adalah ustadznya, para dosennya. Dosen-dosen di sini memang terpilih dan memahami betul seluk-beluk dan belokan-belokan dan tikungan-tikungan yang diselipkan dalam sebuah kitab. Jadi kita waktu menelusuri sebuah kitab, misalkan kita takut terjebak di antara belantara huruf-huruf yang seperti serondeng itu, ustadznya itu bisa mengarahkan, habis ini belok ke kiri, belok ke kanan, nanti lurus, ada perempatan, hati-hati, perempatan ini adalah jebakannya yang disiapkan oleh si musannif, barangkali si thalib atau pelajar itu tersesat di sini, jadi hati-hati. Terus yang ketiga adalah metode tekanannya yang belajar di Ahqaf. Jadi di Ahqaf itu kayak ditekan terus, makanya anak kurus kayak begini. Kalau Ana orangnya rada lemot ya, jadi paham itu mungkin 1-2 tahun itu pun masih linglung. Ya sekitar 2 tahunan lah. Awal-awal jelas nggak terlalu paham, cuma kan dari awal dari Indonesia udah punya basic belajar bahasa Arab. Kalau untuk bisa paham penjelasan dosen di kelas mungkin sekitar setengah tahun, 6 bulan tuh bisa paham secara keseluruhan, insya Allah. Karena kan yang disampaikan di kelas tuh biasanya bahasa-bahasa yang tidak gharib, bahasa-bahasa yang biasa digunakan dipakai dalam hip-hop. Rata-rata teman-teman kita yang dari Indonesia, bahkan Malaysia, dan ya mungkin sebagian besar lah di negara masing-masing itu sudah pernah belajar bahasa Arab. Saya yakin itu pernah semua belajar bahasa Arab. Tapi tentunya kita belajar bahasa Arab di Indonesia itu berbeda dengan bahasa yang ada di sini. Bahasa Arab kita yang ada di pondok pesantren, di madrasah itu hanya sebatas bahasa Arab formal. Jadi kadang-kadang ketika kita sampai ke sini bahasa itu tidak dipakai, atau di sini digunakan bahasa yang tidak kita pahami. Jadi
ada bahasa Amiyah atau bahasa keren mereka yang di sini, dan sebagian dosen juga menggunakan bahasa itu. Dan untuk beradaptasi bahasa ini berbeda ya, kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Kalau saya pribadi mungkin bisa berbulan-bulan ya, 2 bulan, 3 bulan lah baru bisa paham tentang bahasa yang mereka gunakan. Bahasa dosen terutama sebagian mereka menggunakan bahasa Amiyah.